Ya, qul yatawaffakum mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad, kami akan utus malaikat maut yang kami wakilkan pada dia untuk mencabut roh. Kapan? Saat tiba waktunya. Quran surah ke-7 ayat 34. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 34. Wa likulli ummatin ajal. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal. Baik. Ajal secara singkat adalah batas usia yang ditetapkan. Batas usia yang ditetapkan. Jadi bisa usia standar Nabi bisa usia 63 tahun. Ini standar Nabi. Hati-hati yang lebih daripada ini, itu bonus itu. Baik. Ataupun yang di bawah ini karena belum tentu menjawab. Awas, hati-hati. Wafat itu, teori meninggal tidak harus sampai dengan tua, karena banyak anak yang muda pun bisa kembali kepada Allah lebih cepat. Tidak harus sakit, banyak di rumah sakit tuh yang masih sehat tertawa sampai hari ini, tapi yang merasa sehat ternyata lebih cepat pulang duluan. Hati-hati ya, jangan pernah berkata ya wajar mungkin ya, sudah bau tanah. Itu bau tanah, Anda bau kuburan. Jadi ini disebut ajal. Allah sampaikan, fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah sampai ajalnya ini, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa Anda ingin diundur, ya Allah tolong, ya Allah beri kesempatan sedikit saja, tidak. Atau ya Allah mohon ya Allah, saya sudah cukup kayaknya, bosan saya dengan dunia, wafatkan saya sekarang. Tidak. Jadi begitu pas waktunya tiba, seketika baru akan ditetapkan. Tidak peduli sesoleh apapun orang itu. Malaikat maut itu kalau surah 32 itu ayat 11 posisi paling kanan sebelah bawah. Kalau sudah tiba waktunya dia akan datang. Ya, qul yatawaffakum mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad, kami akan utus malaikat maut yang kami wakilkan pada dia untuk mencabut roh. Kapan? Saat tiba waktunya. Ya. Dan malaikat tidak pas, tidak akan maju, tidak akan mundur. Ya. Ustaz Adi sekarang sedang menerangkan. Silakan saya beri kesempatan. Saya ke pasuriyahnya dulu misalnya. Nggak bisa. Kalau saya nggak saya. Ya beliau. Jelas? Ini ajal. Jadi ajal tidak akan bisa dipengaruhi oleh apapun. Nah, tugas kita, awas, bukan untuk menyimpulkan kapan wafat, itu keliru. Jadi jangan pernah Anda menyimpulkan seseorang akan wafat sekian, mungkin usianya sekian. Itu keliru, memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ingat, ada ungkapan dalam bahasa Arab, jangan pikirkan sesuatu yang sudah diatur, buang-buang energi. Sesuatu yang sudah ditetapkan bukan untuk difikirkan, tapi menyiapkan apa yang kita siapkan untuk menuju itu poinnya. Ya. Jadi ketika Allah menetapkan ajal misalnya ditetapkan oleh Allah, kapan dan sifatnya dirahasiakan, sifat qadar itu dirahasiakan, rahasia, gaib sifatnya. Ya. Karena sudah dirahasiakan, jangan mencoba untuk mengungkap kapan rahasia ini terbuka. Bisa terjadi, nggak ada kerjaan, buang waktu. Jadi jangan pernah katakan, wah nampaknya sudah semakin begini kondisi di rumah sakitnya, itu kan? Mungkin tak apa-apalah, lebih cepat lebih baik. Tiba-tiba yang bicara begitu meninggal duluan. Bisa kejadian. Tidak sedikit dokter yang mengobati pasien sekarat, dokternya meninggal duluan. Ya, jadi jangan pernah menyimpulkan kematian. Bisa datang pada siapa saja. Jelas ya? Pernah ada seorang ibu yang mau melahirkan, ayahnya menemani di rumah sakit. Karena Allah ketika ibunya ini sedang melahirkan, ya dalam proses ada yang ketinggalan di rumah. Ya, perhatikan bagaimana malaikat maut mengintai sejak di rumah sakit. Baik, yang proses berjuang dengan kematian siapa? Istrinya, kan? Suami pulang ke rumah, ada yang tertinggal, ditemani oleh anaknya. Apa yang terjadi? Malaikat maut tidak diam di rumah sakit, ternyata ikut ke rumah. Betul? Ya, dalam tanda petik ya, jangan dibayangkan apa-apa, bukan. Saya ingin ilustrasikan sesuatu yang mudah ditangkap. Begitu sampai ke rumah, sudah disiapkan koper semuanya, ayahnya terpeleset, jatuh, meninggal. Orang menduga yang berjuang dengan kematian itu istrinya, tapi yang meninggal suaminya. Jadi kita suatu saat pun pasti akan dihadapkan pada situasi ini. Dirahasiakan oleh Allah, liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji bagaimana kita menyiapkan fase ini supaya saat datang keadaan kita baik gitu. Ini poinnya. Jelas ya? Dan itu rahasianya, makanya kenapa tidak ditampakkan? Kalau ditampakkan, Pak, Masya Allah, ya, malas kita beraktivitas. Insya Allah ya Pak Asep akan meninggal
besok insya Allah malam jam 8 lewat 8 menit, jam 8 detik ya, disiap-siap saja dari sekarang. Masya Allah, di masjid aja begini, nggak mau keluar. Mana besok sudah waktunya kerja, aduh yang lain aja saya siap-siap dulu, nggak minat, kasih makan nggak mau gitu kan, ibadah dikit aja kan capek hidup ini. Jelas ya? Maka dari itu, bagaimana cara kita menyikapi ajal termasuk dari kadar ini? Maka disebutkan oleh Allah bahasanya dengan umur. Al-umur. Umur itu asalnya bukan usianya Pak, bukan usianya. Umur itu punya beberapa makna dalam bahasa Arab. Satu, sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat. Baik. Pernah dengar kata makmur? Memakmurkan masjid, kan? Memakmurkan. Kita ada di Quran surah 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Sungguh yang memakmurkan masjid Allah itu man amana billahi wal yawmil akhir, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kan? Wa aqama shalah dan seterusnya. Makmur. Kenapa ada memakmurkan masjid? Dari kata al-umur. Bukan usia dan bukan rame. Makmur itu bukan rame ya. Dewan kemakmuran masjid, Masya Allah, dewan yang meramaikan masjid. Kalau cuma rame, orang ketawa juga rame. Ya, orang ribut juga rame. Makmur itu segala sesuatu yang melahirkan manfaat. Jadi kalau Anda ingin ke masjid, lakukan yang bermanfaat. Makanya dari masuk saja itu kaki yang bermanfaat, kakinya kanan. Sebelum duduk ada ibadah yang bermanfaat, 2 rakaat sholat. Saat diskusi kalimat-kalimat yang bermanfaat. Urusan dunia yang tidak manfaat, keluar dari masjid. Itu semuanya manfaat. Makanya ketika Anda terpilih untuk bisa diamanahi merawat masjid, kalimatnya dalam bahasa fitrah Dewan Kemakmuran Masjid. Artinya sudah bersiap untuk mencari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kalau sholat berjamaah lebih bermanfaat, cari imam yang baik, menghadirkan kekhusyuan, kan? Ya cari tempat-tempat yang bisa ada fasilitas yang bermanfaat, mushafnya, segala perangkatnya. Ingat, masjid itu rumah siapa? Rumah Allah, bukan rumah kita. Ya karena rumahnya rumah Allah yang punya aturan Allah, bukan kita. Awas hati-hati, bapak punya rumah, yang aturkan bapak, bukan saya yang bertamu. Begitu saya datang, saya ngatur. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ustaz. Aduh Pak, ini ruang tamu nggak bagus Pak, pindahin ke sana ya. Toilet jadi ruang tamu jadi toilet. Kan kacau seperti itu. Ya semua masjid di rumah Allah, yang ngatur Allah. Jadi begitu Allah atur, rezekinya pun ditetapkan. An-Nur sekian, Pondok Indah sekian, Al-Azhar sekian. Karena kebutuhannya akan berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi ketika dititipkan, itu kita dipercaya mengatur supaya bermanfaat, bukan pandai-pandai mengumpulkan saldo. Saldo hari ini sekian, tapi musab tidak ada, dengan karpet tidak pernah diganti, penerangan tidak ada, nggak kedengaran, dengan sementara saldo dikumpul-kumpulkan, nggak ada manfaatnya. Nah lebih jauh lagi, usia kita mengisi ajal disebut dengan umur. Artinya sepanjang masih ada usia, gunakan untuk bermanfaat. Ini lisan, sepanjang masih bisa bicara, gunakan yang bermanfaat. Kalau nggak bisa, pilihannya cuma satu, diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan merasa akan dipertanggungjawabkan di hari akhir, punya harapan, falyaqul khairan aw liyasmut. Cukup katakan yang baik, kalau nggak bisa diam. Pilihan cuma 2, kalau nggak baik, diam. Kalau tidak ada yang tidak baik, diam sudah. Nggak ada pilihan kata-kata yang tidak baik. Mata juga begitu, telinga begitu. Apa fungsi mata? Tuh kan, melihat yang baik-baik. Bukan cuma melihat. Apa fungsi telinga? Sudah, dituangkan dalam kehidupan. Nah, itulah ajal. Di qadar itu, pertama, ketika dirahasiakan oleh Allah untuk memotivasi kita meningkatkan kebaikan-kebaikan.